Dominus Nobiscum, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita berjumpa lagi dalam Mimbar Agama, Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, edisi Renungan Minggu Pagi. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, permenungan saat ini saya ambil dari Kitab Perjanjian Baru, Matius pasal 22 ayat 15 sampai dengan 21. Bunyinya demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Saudara-saudaraku yang terkasih, bacaan atau kisah yang baru kita dengarkan tadi menceritakan di mana sekelompok orang Farisi datang menjumpai Yesus dan bertanya, apakah diperbolehkan untuk membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Yesus dengan tegas menjawab, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Saudaraku yang terkasih, kita semua yang hidup di dunia ini bagaikan dua sisi mata uang. Di satu pihak kita hidup sebagai warga gereja, namun di pihak yang lain kita harus hidup sebagai warga negara. Sebagai warga gereja atau sebagai umat Allah, kita dituntut untuk hidup menurut kehendak Allah, yakni harus saling mengasihi satu sama lain. Ingat hukum cinta kasih. Kita dituntut untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Kita dituntut untuk menaati aturan-aturan dalam gereja. Dan bila semua kita sudah lakukan, maka genaplah apa yang menjadi harapan Yesus kepada kita semua lewat bacaan hari ini. Berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dengan demikian, saudaraku terkasih, kita semua akan memperoleh keselamatan yang menjadi tujuan akhir kehidupan kita. Di pihak lain, kita adalah sebagai warga negara Indonesia yang punya pemerintah beserta aturan-aturan yang ada di dalamnya. Nah, sebagai warga negara, tentu kita punya kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Kewajiban-kewajiban yang harus kita taati. Amanat Yesus pada bacaan hari ini, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Saudara-saudariku yang terkasih, negara Indonesia adalah negara yang besar, punya wilayah yang luas, indah dipandang mata. Kita punya keberagaman aspek, suku, agama, budaya,
ras, golongan. Namun kita semua dipersatukan dalam satu cita-cita yang satu, yang sama, yang luhur, yakni berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, kita mau mewujudkan masyarakat adil dan makmur secara merata. Saat ini kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Nenek moyang kita sudah berjuang sampai titik darah penghabisan untuk merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Kita yang saat ini hidup di alam kemerdekaan, marilah kita mengisi kemerdekaan dengan melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab yang diembankan kepada kita dengan sebaik-baiknya. 100% warga negara, 100% warga gereja. Tuhan memberkati kita semua. Amin.